Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini yang akan saya buat yaitu tentang materi mengenai limit. Jadi nanti limit ini ada 3 pertemuan, ya, ada 3 video nanti yang akan saya buat. Yang pertama limit aljabar, yang kedua limit trigono, lalu yang ketiga nanti limit tak hingga. Jadi yang saya bahas pertama sekali adalah limit aljabar. Jadi saya awali dari bentuk umumnya terlebih dahulu. Jadi kira-kira bentuk umum daripada limit aljabar, jika nanti ada limit X menuju C, katakan di sini ada fungsinya adalah fx dibagi dengan gx. Maka yang pertama kamu lakukan, substitusilah X sama dengan C ke fungsi fx dan gx. Berarti nanti bentukannya menjadi fc per gc. Nah, ketika kamu substitusi, akan ada 3 bentuk yang akan kamu peroleh. Yang pertama, nanti ada bentuknya itu adalah A per 0. Nah, A itu bilangan skalar ya. Kemudian yang kedua nanti ada 0 per A. Lalu yang ketiga nanti namanya 0 per 0. Nah, jadi ada 3 bentuk yang akan kamu peroleh, di mana nanti A per 0 dan 0 per A ini namanya adalah bentuk tentu. Ya, ini namanya bentuk tentu. Sementara yang ini namanya bentuk tak tentu. Jadi artinya gini, ketika kamu bertemu dengan bentuk tentu, jadi berapapun hasilnya, ya segitulah nilai limitnya. Jadi kalau misalnya A per 0, bilangan dibagi 0, ini jawabannya langsung tak hingga. Sementara kalau 0 dibagi dengan A, ini langsung jawabannya 0. Nah, jadi kalau nemu bentuk yang seperti ini, ya berarti berapa nilai limitnya, yaitu tak hingga, berapa nilai limitnya 0. Namun kalau ketemu dengan bentuk tak tentu, ini yang patut kamu hindari ya. Ini yang patut kamu hindari. Cara menghindarinya nanti, ya, cara menyelesaikannya, ini kamu harus hindari. Jadi cara menghindari ini ada 3 cara, yaitu cara yang pertama itu dengan cara yang namanya pemfaktoran. Jadi kalau soal itu bisa difaktorkan, berarti pakailah cara yang ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nemu bentuk-bentuk seperti bentuk akar, berarti yang ini kamu lakukan dengan cara yang namanya kali akar sekawan. Kemudian yang ketiga nanti ini kamu gunakan yang namanya dalil L'Hopital. Ya, dalilnya si L'Hopital. Apa itu dalil L'Hopital? Itu artinya dalilnya turunan, ya, menggunakan konsep turunan. Nah, gitu ya. Jadi kalau limit ini nggak begitu sulit, hanya yang penting di sini kamu bisa memfaktorkan, bisa mengkali akar sekawan, bisa turunan. Maka kalau 3-3 ini kamu sudah bisa, maka limit ini akan gampang dikerjakan. Nah, jadi sekilas untuk saya ajari tentang pemfaktoran dulu. Yang pertama itu faktor ya. Cara memfaktorkan itu seperti apa? Ya. Jadi misal di sini saya punya persamaan kuadrat, katakanlah x kuadrat, kemudian ditambah dengan bx, kemudian ditambah dengan c sama dengan 0 misalnya. Bagaimana cara memfaktorkan ini? Tugasmu adalah mencari 2 bilangan. Apabila nanti dia dikalikan, ya, hasilnya harus sama dengan c.
Tetapi kalau dia dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan B ya. Jadi boleh saya buat tulis kesimpulan itu, B ini sama dengan B plus Q, sementara C itu sama dengan P dikali dengan Q. Jadi kamu harus bergerak dari perkalian, baru ke penjumlahannya. Nah, contoh sederhananya itu misalnya kira-kira gini. Ya, faktor daripada X kuadrat min 3X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, misalnya seperti ini nih. Berapa faktornya? Berarti tugas kita adalah nyari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 2, yang apabila dijumlahkan hasilnya harus min 3. Nah, kalau misalnya perkalian itu kan perkalian hasilnya positif ada dua kemungkinan. Bisa positif kali positif, bisa juga negatif kali negatif. Nah, cuman karena jumlahnya harus negatif, berarti bisa kita pastikan bahwa kedua bilangan itu haruslah negatif. Berarti berapa itu? Misalkan aja tadi ada min 2 sama min 1. Min 2 kali min 1 itu kan 2. Min 2 ditambah min 1 itu 3. Min 3. Nah, berarti sekarang sudah kita temukan bilangannya, maka faktornya jadi apa? Karena di sini variabelnya X, berarti di sini kita tuliskan X. Kemudian di sini kita tuliskan X. Nah, tadi angkanya sudah nemu, yaitu min 2 dan min 1. Kita tinggal masukin aja, di sini misalnya min 2-nya, di sini min 1-nya. Dah, selesai. Gitu cara memfaktorkan. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya ya, ada bilangan ini 2X kuadrat. Misalnya di sini katakanlah 5X. Kemudian di sini misalnya min 3 sama dengan 0. Nah, koefisien X kuadratnya itu lebih dari 1. Jadi ada dua kemungkinan nih cara pengerjaannya kalau versi saya gitu ya. Versi yang pertama ini kamu kalikan aja. 2-nya kalikan dengan konstanta. Jadi yang kamu kali cukup koefisien X pangkat 2-nya. Kalau kita kalikan berarti nanti bentukannya menjadi ya, berubah menjadi X kuadrat minus 5X dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, misalnya gitu. Maka kalau mengikuti konsep yang di atas, cari dua bilangan yang apabila dikali minus 6, yang apabila dijumlahkan harus min 5. Berarti kita pikirkan, hasil kalinya negatif, berarti bisa kita katakan kedua bilangan itu berbeda. Satu harus positif, satu harus negatif. Nah, lalu karena jumlahnya ini haruslah negatif, berarti kita pastikan bilangan yang paling besar haruslah bernilai negatif. Nah, maka minus 6. Minus 6 ini banyak kemungkinan nih. Bisa 6 kali 1. Yang pasti salah satunya harus negatif ya. Kemudian yang kedua harus 3 kali 2 atau kebalikannya 2 kali 3 dan 1 kali 6. Nah, berarti yang paling memungkinkan itu adalah bilangannya itu harus minus 6 sama 1. Ini yang paling memungkinkan. Berarti sekarang faktornya jadi apa? Lagi-lagi karena koefisiennya X, berarti faktornya itu X. Kemudian yang ini X sama dengan 0. Oke. Tadi bilangan yang kita dapat itu adalah min 6 sama 1. Berarti di sini minus 6, di sini plus 1. Nah, tapi ini belum kelar. Karena tadi di sini kita lakukan yang namanya mengalihkan koefisiennya itu sebanyak 2, berarti ini harus kita bagi dengan 2 lagi. Kita bagi 2, kita bagi 2. Berarti faktornya jadi apa? Ini menjadi X min 3. Nah, karena ini pecahan, mungkin biar enak nih langsung aja begini. Ya, berarti kita kalikan menjadi 2X plus 1. Lalu hasilnya sama dengan 0. Nah, ini dia untuk memfaktorkan. Kemudian cara yang kedua boleh juga seperti ini. Jadi kamu hanya fokus di awal dan juga di akhir. Tetap juga sih yang di tengah-tengah dipertimbangkan gitu ya. Jadi 2X kuadrat itu, 2 itu kan sama aja 2 dikali dengan 1. Ya, 2 itu sama dengan 2 kali 1. Berarti saya tulis di sini 2X-nya. Misalnya di sini 1X. Atau boleh 1X dulu baru 2X itu bebas. Kemudian kita lihat lagi yang di akhir. Di sini min 3.
min 3 itu berapa kali berapa gitu ya. Min 3 kali 1 atau 1 kali min 3. Sekarang tinggal penempatannya, di mana min 3, di mana 1, atau di mana min 1, di mana 3. Intinya nanti ketika kita kalikan hasilnya harus menemukan min 5x. Gitu. Berarti kalau mengingat itu berarti paling tepatnya itu kalau kita buat ini 1 di sini minus 3. Jadi kalau kita kalikan 1 dikali x itu x, 2x dikali min 3 itu sama dengan min 6x. Min 6x ditambah 1x, nah totalnya harus, nah ini tadi minus 6x, yang ini x. Nah yang dua ini kalau kita jumlahkan hasilnya harus min 5x. Sisanya nggak usah dipikirin. Berarti faktornya adalah segini. Gitu. Oke, kurang lebih seperti itu cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua, ada namanya kali akar sekawan. Nah, kali akar sekawan. Nah, kali akar sekawan ini terjadi saat kapan? Saat kamu menemukan bentuk akar. Jadi kira-kira gini nih, ya. Perumusannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu menemukan misalnya K dibagi dengan akar A. Misalnya gini nih. Nah, nemu bentuk akar, berarti ini kamu rasionalkan dengan cara kali akar sekawan. Kalau di bawahnya akar A, ya di sini juga harus dikali dengan akar A. Berarti ini tinggal kita kalikan, hasil kalinya sama dengan K akar A dibagi dengan A. Kemudian kalau menemukan bentuknya seperti ini sebenarnya di sebelumnya udah diajarin lah ini ya. Nah, misalnya nemu bentuk akar yang begini. Akar A min akar B misalnya. Berarti kita kali akar sekawan kali akar A plus akar B dibagi akar A plus akar B. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan, kita kali ini menjadi K kali dengan akar A plus akar B, sementara yang di bawah langsung A min B. Nah, kok bisa A min B? Maka ingat catatan. Yang pertama, kalau ada A plus B dikali dengan A min B, ini hasilnya sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau kita hubungkan ceritanya menjadi A itu adalah akar A, yang menjadi B-nya adalah akar B. Berarti akar A dikuadratin ya A, akar B dikuadratin ya B. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada A plus B kali A min B. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada A plus B dikuadratin. Ini sama aja dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali AB. Kalau sekiranya dia minta A min B kuadrat, berarti nanti di sini A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB. Dan seterusnya. Contoh. Ya, contohnya itu. Misal saya punya di sini 3 per akar 2 plus 1 misalnya. Nah, kalau ini kita rasionalkan, berarti lihat aja yang di bawah. Bentuk akarnya adalah akar 2 plus 1, berarti kita kali akar sekawan. Nah, akar 2, kalau di bawah plus, berarti di sini min. Lalu akar 2 min 1, karena tugas kita atau tujuan kita untuk menghilangkan bentuk akar yang di bawah. Nah, berarti ini hasilnya apa? Berarti 3 kali akar 2 min 1. Nah, yang di bawah berarti akar 2 kali akar 2 itu 2. 1 dikali min 1 berarti min 1. Nah, jadi jawabannya nanti 3 kali akar 2 minus 1. Itu sebagai contoh. Oke. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga itu menggunakan konsep turunan. Dalilnya L'Hopital ya. Dalilnya L'Hopital. Nah, ini sebenarnya kalau ngerti turunan ini paling mantap nih ngerjain limit. Tapi kalau turunannya belum lancar, ini jangan dipakai gitu ya. Jangan, saya tidak menyarankan. Nah, kalau turunan ini saya kasih rumus-rumus dasar sekilas aja. Yang pertama, kalau misalnya ada Y sama dengan AX pangkat N. A ini koefisien, N itu pangkat, X-nya variabel ya. Maka kalau dia minta turunan, turunannya sama dengan N dikali dengan A X pangkat N-1. Langsung aja contohnya. Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, berarti kalau diturunkan berarti N kali. Jadi duanya ini pangkat ini langsung kalikan aja ke depan ya. Langsung kalikan aja ke koefisiennya. Berarti 2 dikali dengan 3 itu jadi 6. Pangkatnya berkurang 1, jadinya pangkat 1. Jadi turunannya adalah 6x pangkat 1. Contoh lagi, misalnya di sini ada setengah x pangkat 4 misalnya. Berarti turunannya apa? Berarti 4 kalikan dengan setengah. Jadinya 2x pangkat 3. Kemudian kalau misalnya kita buat lagi. Misal 3x pangkat setengah. Berarti turunannya apa? Turunannya berarti setengah kali 3 menjadi 3/2. Lalu setengah dikurangi 1 berarti jadi min setengah. Dan seterusnya. Itu dia. Kemudian yang kedua. Kalau misalnya ada Y sama dengan konstanta. Nah, apa turunannya? Konstanta kalau diturunkan hasilnya langsung 0. Contohnya, kalau ada Y sama dengan 3, turunannya apa? Turunannya adalah 0. Y sama dengan 1 juta ya. Turunannya sama dengan apa? 0. Jadi mau sebanyak apapun konstantanya kalau diturunkan adalah 0. Lalu yang ketiga, kalau misalnya Y sama dengan ya. Y sama dengan, katakanlah di sini ada AX plus B pangkat N. Maka kalau dia minta turunannya, berarti pangkatnya kedepanin N dikali AX ditambah dengan B. Pangkatnya berkurang 1. Lalu nanti kalikan turunan yang di dalam. Turunan dari AX tambah B apa? Berarti turunan AX adalah A, turunan daripada B ya 0, berarti nanti dikalikan dengan A. Contohnya gini, kalau A misalnya ada Y sama dengan 2X min 5 lalu dipangkatin dengan 10. Apa turunannya? Turunannya berarti 10 ya, pangkatnya kedepanin. Lalu tulis kembali fungsinya 2x min 5, pangkat berkurang 1 jadinya 9, lalu kalikan turunan yang di dalam. Turunan 2x min 5 berarti 2. Sehingga nanti ini menjadi 20 kali dengan 2x min 5 pangkat 9. Contoh yang lain, misalnya Y sama dengan x kuadrat plus 3x. Pangkatkan dengan 5. Apa turunannya? Turunannya berarti 5 kali x kuadrat ditambah dengan 3x. Lalu kalikan turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam itu turunan x kuadrat berarti 2x. Turunan dari 3x berarti 3. Nah, kalau mau dirapiin silahkan. Berarti 5 kali 2x plus 3 kali x kuadrat ditambah dengan 3x dan seterusnya. Oke?
Nah, jadi kurang lebih seperti itu teori dari ketiga perumusan. Sekarang saya masuk kembali ke limit. Oke, saya mulai dengan limit. Ya, di sini saya mulai tentang contoh-contoh daripada limit. Yang pertama, contohnya kira-kira gini. Jika misalnya ada limit X menuju 1 dari X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah lagi dengan 1 dibagi lagi dengan X kuadrat min 1. Jadi langkah yang pertama itu selalu kamu substitusikan dulu si X-nya. Di sini X sama dengan 1. Jadi langsung kamu masukkan aja ke sini. X sama dengan 1 berarti 1 kuadrat tambah 2 dikali dengan 1 ditambahkan dengan 1 dibagi dengan 1 kuadrat min 1. Jadi ini dimasukin ke kedua-duanya ya. Maka kalau misalnya kita hitung, ini berarti 4/0. Nah, ketika kamu temukan seperti ini, lalu kenalin, ini bentuk tentu atau tak tentu. Kita kembali ke atas. Nah, jadi tadi bentuknya ada 2. Kalau nemu model begini, ya, kalau nemu model begini, berarti namanya bentuk tentu, ya kan? Kalau menemukan bentuk 0/0, nah, ini namanya bentuk tak tentu. Nah, ternyata yang kita peroleh tadi itu miripnya ke bentuk tentu. Jadi kalau bentuk tentu gimana? Nggak perlu diapa-apain. Berarti segitulah besar daripada nilai limitnya. Jadi 4 dibagi 0 itu berapa sih? 4 bagi 0 berarti tak hingga. Nah, udah selesai. Itu nilai limitnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya kita buat contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya gini, limit X menuju 3 dari X kuadrat lalu plus 3X min 18 dibagikan dengan 2X min 1. Sama seperti yang di atas, substitusikan dulu X sama dengan 3 ke fungsi di atas dan juga fungsi yang di bawah. Berarti kita peroleh langsung 3 kuadrat, itu jadinya 9, ditambah 3 kali 3, itu juga 9, dikurangi 18, dibagikan dengan 2 kali 3, itu 6, dikurangi 1. Berarti yang di atas ini adalah 0/5. Nah, ini bentuk apa? Ini saya tulis dulu ya. Yang ini namanya tadi bentuk tentu. Nah, kalau yang ini bentuk apa? Nah, ini juga termasuk yang namanya bentuk tentu. Kalau bentuk tentu tidak jadi masalah. Ya, nggak perlu kita apa-apain. Berapa hasilnya, segitulah nilai limitnya. Berarti 0 dibagi 5 ya hasilnya sama dengan 0. Berarti nilai limitnya adalah 0. Gitu. Oke. Lalu kita masuk contoh yang ketiga. Yang ketiga misalnya limit X menuju 3. Oke. Misal di sini X kuadrat tambah 3X min 18. Lalu kita bagikan dengan misalnya X kuadrat min 3X. Nah, yuk masukin lagi. Berarti ini 9 ditambah 9 dikurangi 18 dibagikan X kuadrat 9, 3 kali 3 itu 9. Berarti hasilnya adalah 0/0. Nah, hati-hati, ini bentuk apa? Ini namanya bentuk
tak tentu. Ya, ini namanya bentuk tak tentu. Kalau dia bentuk tak tentu kan kita harus hindari. Ada 3 cara tuh. Bisa faktor, bisa kali akar sekawan, boleh turunan. Nah, jadi kalau menemukan bentuk tak tentu, ya terserah kamu bebas mau pakai cara apa, yang penting bisa nyambung ke soal. Nah, jadi untuk nomor 3 ini saya kasih 2 cara nih. Cara yang pertama yaitu cara pemfaktoran. Ya, kita gunakan cara faktor. Berarti nanti kita akan faktorkan yang di atas sama yang di bawah. Jadi limit X menuju 3. Sekarang kita faktorkan. Cari 2 bilangan yang apabila dikalikan hasilnya harus min 18, yang apabila dijumlahin hasilnya harus 3. Sebenarnya kalau di limit itu seru banget memfaktorkan. Cara ngefaktorinnya gini aja biar gampang. Saya ajarin cara yang lebih gampang lagi ya. Jadi kamu fokus si pembuat nolnya, yang membuat fungsi itu bernilai 0 kan X sama dengan 3 gitu ya. Atau dari sini kalau kita cari faktornya itu sama aja dengan X min 3. Jadi 3-nya saya pindah ke kiri. Jadi X min 3 menuju 0. Inilah sebenarnya faktornya. Artinya apa? Kenapa fungsi yang di atas ini nilainya 0? Kenapa fungsi yang di bawah ini nilainya 0? Berarti ada nih si X min 3 di dalamnya. Jadi X min 3 ini yang wajib kita keluarkan. Gitu. Jadi udah pasti X min 3 ada di atas, X min 3 ada di bawah. Jadi langsung kita munculkan aja X min 3-nya di atas, munculkan lagi X min 3-nya di bawah. Jadi tugas kita sekarang tinggal nyari faktor yang lain. Caranya gimana? Kamu hanya fokus awal dan akhir. X kali berapa supaya X kuadrat? Oh, berarti kita kali dengan X. Gitu ya. Lalu, min 3 dikali berapa supaya min 18? Berarti dikali 6. Nah, inilah faktor yang lain. Selesai. Atau boleh cara seperti yang di atas tadi. Sementara yang di bawah, X dikali apa supaya hasilnya X? X kuadrat, berarti kali dengan X. Min 3 dikali berapa? Di sini kan nggak ada konstanta, berarti 0. Dikali berapa supaya 0? Berarti dikali 0, jadi nggak usah tuliskan. Jadi faktornya seperti ini aja. Jadi si faktor pembuat 0-nya sudah muncul, ini tinggal coret. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu masukin deh X sama dengan 3 ke yang tersisa. Berarti ini menjadi 3 ditambah dengan 6 dibagikan dengan 3. Berarti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, seginilah nilai limitnya. Itulah contoh yang ketiga. Kemudian itu tadi cara satunya ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua, saya menggunakan dalilnya L'Hopital. Nah, dalil L'Hopital itu apa? Konsep tuh turunan. Berarti ini kita turun atas, turun bawah. Jadi limit X menuju 3 tadinya dari X kuadrat tambah 3X min 18. Dibagikan dengan X kuadrat min 3X. Nah, ini tinggal turunkan atas, turunkan bawah. Kalau kita turunkan, yuk turun atas berarti 2X tambah 3. Turun yang di bawah berarti 2X min 3. Setelah diturunkan, baru masukin dx-nya sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 itu 6 tambah 3. Dibagi 2 kali 3 itu 6, kurangi dengan 3. Berarti jadinya 9/3 alias 3. Jadi bebas mau pakai cara apapun. Cara faktor gampang, cara L'Hopital juga gampang. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian saya buat lagi satu contoh lagi. Misalnya yang keempat. Limit X menuju 1 dari 3X min 1 kuadrat
dikurangkan dengan 4 dibagikan dengan X kuadrat tambah 4X min 5. Jadi yang pertama ini kita substitusi X sama dengan 1 nih ke fungsinya. Berarti 3 kali 1 dikurangi 1 itu menjadi 2. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi dengan 4 lalu dibagikan dengan 1 kuadrat itu 1 ditambah dengan 4 kali 1 itu 4 dikurangkan dengan 5. Nah berarti ini sama aja dengan 0 per 0. Lagi-lagi ketemu 0 per 0, ini namanya bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu. Berarti gimana? Ini juga harus kita hindari. Ini saya pakai dua cara juga. Cara yang pertama, ya, ini namanya cara faktor. Nah, bagaimana memfaktorkan? Karena di sini ada 3x min 1 kuadrat, ada dua cara nih memfaktorkannya, ya. Boleh kamu gunakan kamu jabarin dulu 3x min 1 kuadratnya, silahkan. Tapi boleh juga asumsikan 3x min 1 ini adalah A. Sementara 4 ini boleh kita ubah menjadi 2 kuadrat. Ya kan? Berarti nanti seolah-olah ini menjadi A kuadrat, ya, A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Yang ini B, gitu. Duanya itu B. Maka kita ingat lagi yang di atas, A kuadrat min B kuadrat. Nih. A kuadrat min B kuadrat jika lo difaktorin hasilnya menjadi A plus B kali A min B. Berarti ini tinggal kita faktorkan A plus B kali A min B. Nah, berarti jadinya limit X min 1 A plus B. A-nya itu adalah 3x min 1, lalu plus B, B-nya itu 2. Kalikan dengan 3x min 1 min B, berarti min 2. Lalu yang di bawah, faktornya apa? Ingat lagi, ini faktornya itu adalah x menuju 1. Berarti ini sama aja x min 1 menuju 0. Berarti di sini pasti ada x min 1. Tinggal kita munculkan x min 1-nya, lalu cari faktor yang lain dengan cara fokus awal dengan awal, akhir dengan akhir. Berarti x dikali apa supaya x kuadrat? Oh, berarti dikali x. Min 1 dikali berapa supaya min 5? Oh, berarti kali 5. Nah, jadi faktornya ini. Ini tinggal kita ngerapihin aja, berarti limit x menuju 1 ini menjadi 3x plus 1. Ini 3x min 3. Lalu dibagi x min 1 x plus 5. Nah, lalu kita lihat 3x min 3 ini boleh kita rapihin lagi menjadi limit x menuju 1. Ini 3x plus 1. Nah, 3 saya keluarin, berarti menjadi x min 1. Dibagi dengan x min 1, kemudian x plus 5. Nah, udah muncul si pembuat nolnya, tinggal dicoret. Setelah dicoret gimana? Masukin deh x-nya sama dengan 1. Berarti 3 kali 1 tambah 1 menjadi 4. Kali dengan 3 di bawah 1 tambah 5 berarti 6. Nah, ini 3 ke 6 itu bisa 2, 4 ke 2 ini sama dengan 2. Nah, berarti nilai limitnya itu sama dengan 2. Itulah cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua itu seperti apa? Cara yang kedua ini berarti cara yang namanya dalil L'Hopital alias turunan. Nah, kalau kita turunkan berarti kira-kira gini. Saya tulis lagi soalnya.
limit X menuju 1 dari 3X min 1 kuadrat dikurangkan dengan 4 dibagikan dengan X kuadrat ditambah dengan 4X min 5. Nah, berarti ini kita turunkan, turun atas, turun bawah. Berarti limit X menuju 1 dari, nah, tadi udah saya ajarin nih, saya buat rumusannya. Kalau ada 3X min 1 dikuadratin, cara nurunkannya gimana? Berarti pangkatnya taruh ke depan, jadinya 2. Tulis kembali fungsinya, 3X min 1, pangkat berkurang 1. Yang tadinya 2 berarti menjadi 1. Kemudian kalikan turunan yang di dalam. Turunan 3X min 1 itu adalah 3. Nah, lalu dikurangi 4. 4 itu kalau diturunkan 0, berarti nggak usah diapa-apain lagi. Lalu turunan yang di bawah. Turunan yang di bawah, turunan X kuadrat itu 2X. Turunan 4X itu adalah 4. Udah, setelah itu masukin DX-nya sama dengan 1. Berarti 2 dikali 3 kali 1 kurangi 1, berarti ini 2. Kalikan dengan 3. Dibagi dengan 2 kali 1 tambah 4, berarti 6. Nah, dari sini 2 kali 3 bagi 6, itu hasilnya 1, berarti sisanya adalah 2. Nah, simpel ya. Jadi terserah mau pakai apa, mau cara turunan silahkan, pakai L'Hopital silahkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian saya berikan contoh tentang bentuk akar ya, biar nggak hanya faktor aja, berarti saya kasih contoh yang kelima. Misalnya contoh yang kelima kira-kira gini. Jika limit X menuju 2 dari akar 3X min 2 lalu dikurangi dengan 2 dibagikan dengan 2X min 4. Nah, yang pertama masukin dulu X-nya sama dengan 2. Berarti 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4. Kalau diakarin itu berarti 2. Dikurangi 2, lalu dibagi dengan 4 dikurangi 4. Berarti ini sama dengan 0 per 0. Lagi-lagi ini namanya bentuk tak tentu. Oke, nah kalau misalnya ketemu bentuk tak tentu kan nggak boleh ya, kita hindari. Nah, ini cara kerjanya gimana? Cara kerjanya juga saya kasih 2 cara. Cara yang pertama, ini nanti kali akar sekawan, kali akar sekawan, yang bisa nanti berujung ke pemfaktoran. Oke, maksudnya gimana? Contoh ya. Tadi kan soalnya limit X menuju 2 dari akar 3X min 2 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 2X min 4. Nah, karena bentuk akar yang di sebelah atas tidak masalah, mau atas mau nggak masalah. Berarti kita kali akar sekawan itu berarti akar 3X min 2. Ini tetap min 2 ya, karena mereka sama-sama dalam akar. Lalu di sini min, ini kita taruh jadi plus 2. Kemudian akar dari 3X min 2. Lalu plus 2. Berarti ini sama dengan limit X menuju 2. Nah, berarti ini konsepnya seperti A min B kali A plus B. Berarti A kuadrat min B kuadrat. A itu yang ini, akar 3X min 2, akar 3X min 2. Akar 3X min 2 kali akar 3X min 2 berarti jadi 3X min 2. Berarti langsung 2 kali 2 berarti 4.
Sementara yang di bawah, tuliskan aja 2x min 4, kemudian kali akar 3x min 2, kemudian ditambah 2. Nah, ini kalau kita rapihin yang di atas ini, nah yang di atas ini kan sama aja dengan 3x min 6. 3x min 6 kita faktorkan, nggak apa-apa deh saya tulis deh detail ya. 3x min 6, kemudian 2x min 4. Nah, yang ini karena ini nggak ada masalah ya, ini nggak apa-apa, langsung substitusikan aja x sama dengan 2, biar nggak banyak yang ditulis gitu ya. Jadi yang disubstitusi itu hanya boleh di sini. Yang di bagian atas dan bawah, bagian yang ini, nih, sama ini nggak boleh ya. Berarti kalau kita substitusikan 3 kali 2, 6 dikurangi 2 itu 4, akar 4 itu 2, 2 tambah 2. Nah, jadi di sini saya tulis jadi langsung 4. Nah, ini nggak ada masalah. Oke, berarti ini tinggal kita faktorin. Nah, kita faktorin deh limit x menuju 2, 3x min 2 kalau difaktorin, 3-nya saya keluarkan. Di sini menjadi x min 2. Yang di bawah juga begitu, 2x min 2. Jangan lupa kali 4. Jadi si x min 2-nya sudah muncul, tinggal coret. Berarti berapa jawabannya? Berarti jawabannya sama dengan 3/8. Nah, itulah menggunakan cara 1. Cara 2. Nah, cara 2 yaitu menggunakan lagi-lagi dalil L'Hopital. Jadi L'Hopital ini soal model apapun ini aman banget gitu ya. Mau akar, mau tidak akar itu boleh kalau di dalam limit aljabar. Ya. Saya tulis lagi limit x menuju 2 akar 3x min 2 dikurangi dengan 2 dibagi dengan 2x min 4. Nah, di sini ada bentuk akar. Lalu bagaimana cara menurunkan akar? Ubah jadi pangkat, jangan. Ingat kalau misalnya akar pangkat 2 doang, cara gampang nurunkannya, ingat, misal di sini ada y sama dengan akar dari fx. Maka cara gampang nurunkan, turunkan dulu yang di dalam akar. Nah, sebut saja turunannya f aksen. Setelah kamu turunkan, langsung bagikan nanti dengan 2 kali akar fungsinya. Berarti 2 kali akar fx. Udah, sesimpel itu. Ya. Jadi ini aja cara menurunkan bentuk akar. Berarti akar dari 3x min 2 itu sama dengan turunkan yang di dalam berarti 3. Nah, langsung bagikan dengan 2 kali akar 3x min 2. Kemudian turunan min 2 berapa? Turunan min 2 ya 0. Lalu bagikan turunan 2x itu 2, turunan minus 4 itu 0. Dah, setelah itu kita masukin deh x-nya sama dengan 2, berarti 3/2 kali 6 kurangi 2, 4, berarti ini 3/4. 3/4 dibagikan dengan 2. Berarti sama aja dengan 3/4 dikali setengah. Nah, setengahnya di sini dia. Berarti jadinya 3/8. Oke, jadi itu nih ada 5 soal dan yang terakhir. Jadi saya berikan 6 contoh soal aja ya. Yang ke-6 kira-kira gini. Kalau misalnya jika diketahui limit x menuju 2 dari akar pangkat 3, di sini a pangkat 3 ditambahkan dengan b per x pangkat 3. Lalu kita bagikan dengan x min 2. Nah, katakanlah nilainya ini sama dengan A. Lalu pertanyaannya adalah berapakah limit x menuju 2 dari akar pangkat 3 A pangkat 3/8 ditambah dengan B
per 8x pangkat 3. Lalu dikurangi dengan x ditambahkan dengan 1 dibagikan dengan x kuadrat ditambah 2x min 8. Nah, ini pertanyaannya misalnya. Nah, antara yang diketahui dengan yang ditanya ini pasti akan berhubungan. Hubungannya seperti apa? Nah, yuk kita perhatikan. Sama seperti yang di atas, yang pertama kita substitusi x-nya sama dengan 2 ke fungsinya. Kalau kita substitusi ke fungsi yang atas, ini kita nggak tahu nih nilainya 0 atau tidak. Karena A dan B-nya kita nggak tahu berapa. Kemudian yang kedua, kalau kita substitusi ke bawah, ini 0. Berarti asumsinya gini, seandainya di atas itu bilangan dibagi 0, berarti kan itu bentuk tentu namanya. Kalau dia bentuk tentu, berarti nilai limitnya sebanyak bilangan dibagi 0. Bilangan dibagi 0 adalah tak berhingga. Nyatanya di sini bukan tak berhingga, tapi ada nilainya sebesar A. Dengan demikian, fix ketika kita substitusi x sama dengan 2 ke fungsi atas, berarti nilainya ini adalah 0. Sehingga fungsinya berbentuk 0 per 0. Karena dia 0 per 0, itu patut kita hindari. Gimana cara menghindarinya? Jadi di sini saya terapkan nanti yang namanya dalil L'Hopital. Cara menerapkan dalil L'Hopital berarti di sini kan bentukannya agak berat ya. Nah, jadi boleh yang ini akar pangkat 3 dari seterusnya boleh kita misalkan dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Terserah, bebas. Misalnya boleh P, yang penting jangan A deh gitu. Karena A-nya sudah ada di sini. Jadi kalau saya misalkan P, berarti bentuknya nanti berubah jadi gini. Limit X menuju 2 dari P per X min 2 sama dengan A. Nah, karena tadi kita katakan bentuknya ini adalah 0 per 0, berarti kita gunakan konsep turunan. Yaitu dalilnya si L'Hopital. Turun atas, turun bawah. Nah, berarti tinggal kita turunkan limit X menuju 2. Kan di sini yang menjadi variabel X ya. Berarti kalau P diturunkan terhadap X seharusnya 0 gitu ya. Tapi bukan, P ini fungsi X. Nah, berarti berapa turunannya? Jangan 0, tapi P aksen, karena ini fungsi. Lalu turunan daripada X apa? 1. Turunan dari min 2 apa? A. Min 2 adalah 0. Nah, inilah yang sama dengan A. Sehingga kita peroleh bahwa limit X menuju 2 dari P aksen itu sama dengan A. Sekarang kita masuk ke yang ditanya. Yang ditanya itu adalah limit X menuju 2 dari seterusnya. Nah, ini boleh kita sederhanakan. Berarti kalau kita sederhanakan limit X menuju 2, ini akar pangkat 3, kita perhatikan. Penyebutnya sama-sama ada angka 8. Jadi boleh kita keluarkan 8-nya. Jadi gini, jadinya 1/8. Ya, 1/8 dikali A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3. Nah, jadinya gini. Lalu min X tambah 1 dibagi dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, lalu akar pangkat 3 dari 1/8 itu kan sama aja dengan setengah. Jadi setengahnya saya keluarkan, maka yang tertinggal tinggal akar pangkat 3 dari A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3. Lalu min X ditambah dengan 1 bagikan dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, berdasarkan di awal tadi, ini bentukannya sudah sama nih. Nah, tadi ini kita misalkan dengan apa? Kita misalkan dengan P ya. Ini tadi kita misalkan dengan P. Berarti bentuknya sekarang berubah menjadi limit ya, limit X menuju 2. Ini menjadi setengah P dikurangi X tambahkan dengan 1
bagi dengan X kuadrat tambah 2X min 8. Sekarang tinggal kita turunkan di atas, turunkan di bawah. Turunan dari setengah P berarti setengah P aksen, karena P itu tadi fungsi. Turunan X ini menjadi 1, turunan 1 itu 0. Turunan X kuadrat 2X, turunan 2X itu 2, turunan min 8 adalah 0. Sekarang tinggal kita masukkan limit X menuju 2 dari setengah P aksen, tadi P aksen itu adalah A, berarti ini menjadi setengah A. Lalu dikurangkan dengan 1, dibagi dengan 2 kali 2 itu 4, ditambahkan dengan 2. Berarti ini sama aja dengan setengah A min 1/6. Kalau mau dirapihin boleh. Setengah A min 1 ini boleh kita buat, berarti sama-sama per 2. Berarti ini menjadi A min 2. Dibagi 6 berarti sama aja dikali dengan 1/6. Berarti hasilnya menjadi A min 2/12. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di limit ini saya pikir nggak ada yang begitu sulit ya, nggak ada yang sulit, hanya banyakin latihan saja. Nah, jika adik-adik nanti punya pertanyaan, misal ada yang membingungkan, silahkan ditanyakan ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jangan lupa tetap dukung channelnya kakak dengan cara like, comment, subscribe, dan share kepada teman-temanmu supaya nanti mereka juga boleh belajar bersama dengan kalian. Oke, jadi sampai di sini dulu guys. Semangat buat semuanya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.